Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa rindunya hatiku, betapa sayangnya jiwaku terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika mengingat beliau, seandainya jikalau kita merindukan seseorang, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, dekat apalagi jauh, teringat kepada orang tua, teringat kepada saudara-saudari kita ucapkanlah kepada baginda Rasulullah SAW dengan salawat Nabi. InsyaAllah akan mendapatkan syafaatnya dunia, syafaat akhirat. InsyaAllah akan dikasih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kejamnya manusia, kejamnya hati manusia yang akan menimbulkan petaka, yang akan menimbulkan fatalnya kehidupan seseorang, yang akan menyebabkan rusaknya rumah tangga seseorang di dalam satu keluarga, berpecah belahnya antara keluarga. Bermula awal salah satu niat dari dendam, niat dari penasaran, niat dari ingin coba-coba di dalam kehidupannya. Baik orang mencoba dengan ilmu, mencoba dengan kekuatannya, mencoba dengan kekayaannya. Yang namanya penyakit hati, yang namanya penyakit jiwa, semua manusia itu pasti ada. Yang bersarang di jasad kita, yang bersarang di roh kita, yaitu sifat dan tabiat kita. Sifat dan tabiat itu adalah bagaikan makhluk halus antara positif dan negatif. Tidak tahu, tidak kelihatan, tapi yakin akan nampak terasa. Sial di antara sialnya, gagal di antara gagalnya. Itulah sifat tabiat kita yang negatif. Kalau sifat yang positif itu adalah salah satu keindahan bagi kehidupan, diawali dengan kesuksesan, kesehatan, dan antara kenikmatan dalam kehidupan, ketenangan jiwa. Itulah sifat tabiat kita yang begitu positif dan indah dirasakan. Semua itu ada dalam diri kita semua. Jikalau kita tidak pandai mensyukurinya atas segala nikmat karunia dalam dunia ini, makanya sifat tabiat itu akan dicabut semuanya, akan ditimbulkan dengan hal-hal yang tidak baik. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu sifat tabiat manusia itu adalah di antaranya penyakit hati kita. Penyakit hati adalah dendam, iri, dengki terhadap sesama manusia, bahkan tidak peduli siapapun, baik saudara maupun keluarga, bahkan ibunya sendiri. Kalau hati udah kena penyakit zalim, kalau hati udah penyakit dengki, itu akan terjadi, akan teraniaya, bahkan dibikin sakit, dibikin dendam sepuas-puasnya dengan manusia itu. Masih banyak hal-hal saudara-saudari kita yang begitu lemah, kena hal-hal yang sepele, kena hal-hal kepribadian yang akan menimbulkan fatal dengan niatnya. Di salah satu pembicaraan ini ada salah satu
keluarganya. Kalau di antaranya yang meminta tolong yang kena sakit, sakitnya itu karena sakit permasalahan salah satu keluarga. Banyak unsur-unsurnya, jauh berbeda daripada waktu sehat. Badan sehat, putih, gemuk, tampan wajahnya. Jikalau kena penyakit hati, penyakit dendam yang timbulkan sampai dia rupawan menjadi buruk, wajah menjadi jelek, kulit menjadi hitam, kena penyakit itu yang mengindamnya. Contoh halnya banyak yang mengeluhkan masalah penyakit sebab ia hanya masalah warisan, yang sepele warisan hingga berujung dendam dalam hati, dendam dalam pikirannya. Entah apa yang dipikirkan, pengen memiliki semuanya, sehingga menggunakan cara yang begitu instan yang namanya kan sihir dan santet itu. Dari awalnya dia itu ya normal, yang terasa apa itu mata, kedua matanya itu kayak ketimban apa lalat, kan mata pedih, ujung-ujungnya enggak sembuh, sampai diperiksa ke dokter, ujung-ujungnya dia dioperasi. Setelah dioperasi ujung-ujungnya dia tidak melihatnya. Itu kena yang pertama, tidak menyadari bahwa itu ada salah satu sifat-sifat orang dendam melalui sihirnya. Mungkin kena tidak kepercayaan yang namanya urusan non medis, ya, hingga mengenalkan medis kedokteran. Di sisi lain itu tiba-tiba penyakit berdatang, tidak puas dengan adanya masih hidup meskipun tidak bisa melihat, dia dijadikan salah satu penyakit baru, yaitu penyakit cuci darah. Padahal seumur hidupnya itu tidak punya riwayat cuci darah. Seketika itu hampir 1 bulan sekali darahnya dicuci ke dokter, hingga menimbulkan efek apa stroke hingga tidak bisa berjalan. Betapa mengerikannya itu dendam manusia, dendam dari hal yang sepele, berurusan dengan yang namanya jin atau setan yang dikendalikan oleh hati dan pikirannya begitu jahat. Itulah tidak halnya orang lain melainkan saudaranya sendiri. Sehingga tiga hal itu yang menyebabkan: pertama, tidak bisa melihat; yang kedua, kulitnya itu hitam karena setiap bulan harus cuci darah, bahkan dia kena penyakit cacar atau gatal-gatal. Terus yang ketiga, dia menjadikan stroke, lumpuh, tidak bisa berdiri. Wallahu a'lam, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang paling mengerikan itu adalah salah satu penyakitnya itu gatal. Gatalnya itu hingga menaikkan itu sehingga 24 jam ya garuk-garuk tangannya itu hingga luka-luka. Saya periksa dan saya ronsen, yaitu ternyata adalah salah satu binatang yang dikendalikan, walau alam jarak dari mana. Itu binatang itu berupa ulat berbulu yang begitu tajam. Seketika itulah ya kita bercoba untuk mendoakan dengan berbagai macam-macam media. Di antaranya yang pertama, dia dimandiin dengan berbagai macam-macam media mandi, sehingga menjadi kurang. Salah satu gatalnya itu di antara lain itu adalah ulat-ulatnya itu ada yang keluar melalui selah kulitnya, dari mulai ketiak, dari mulai paha, dari mulai telinga atau pundak-pundak urat-urat tertentu. Orang yang sakit tidak menyadari bahwa itu ada yang banyak yang keluar, tapi alhamdulillah cukup pribadi yang tahu. Seketika itu setelah mandi
Ya, satu kali mandilah yang kedua, ada mandi yang ketiga untuk penyempurnaannya diri. Tapi yang namanya sihir, yang namanya non medis itu tentu ada beberapa komplikasi dengan yang namanya riwayat-riwayat bawaan. Di antaranya ya setiap bulannya itu cuci darah. Disitulah sarang-sarang halusnya, makhluk-makhluk halusnya masuknya ke area situ, ke urat-urat saraf dia, ke urat-urat yang dinamakan penglihatan, yaitu tidak bisa melihat. Sehingga tidak cukup satu kali berobat, disarankan beberapa kali. Ya. Kenapa? Karena unsur penyakit non medis itu lebih kuat daripada penyakit medis. Penyakit medis itu ada obat tertentu, dosisnya tertentu, efeknya tertentu, tapi penyakit non medis itu tidak ada dosis buat pengobatannya, kecuali kita rutinitas, ya, rutinitas dengan berbagai macam-macam cara, baik cara berzikir maupun cara media-media lain. Pada intinya tidak hanya satu kali berobatnya. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman, yang betapa ngerinya niat seseorang, dendam seseorang, pikiran jelek seseorang, hingga membuat manusia itu hampir lenyap, tidak berdaya, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, bahkan buruk rupawan. Itulah niatnya manusia yang begitu daripada iblis, lebih jahat daripada setan, mempengaruhi akal pikiran sehat, dari masuki hati nurani yang begitu kejam dengan hawa nafsunya, dengan serakah dunia, dengan begitu serakah dalam kehidupannya, tidak tahu siapa dia, baik saudara, baik anak kandung, maupun bahkan orang tua bisa dijadikan tak berdaya atau dibikin penyakit. Karena halnya manusia sensitif terhadap alam-alam yang begitu durjana, sensitif terhadap alam-alam yang begitu kejam, tergantung orang-orang yang mengendalikannya. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman, itulah salah satu pengalaman orang-orang hati, orang yang punya hati yang begitu kejam, dendam terhadap saudara sendiri dengan secara memperebutkan salah satu warisan tanahnya, hingga membuat manusia atau saudaranya menjadi sakit fatal sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui doa, zikir dan lain sebagainya, terutama banyak-banyak eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman, itulah salah satu pembicaraan singkat dan padat. Mudah-mudahan ada salah satu istilahnya hikmahnya. Namun adalah satu hikmahnya, panjang atau pendeknya pembicaraan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.